Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julius Cynthia Delva, NPM 2010-0134-1182, kelas 3E, mata kuliah pembelajaran IPA 1, dosen pengampu Rona Taulasari, SSI MPD. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Nah, saya akan menjelaskan tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Hidup bersih dan sehat di tempat umum itu yang pertama itu jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Jalan raya menjaga keindahan dan kebersihan di jalan raya agar terlihat asri. Tanami tanaman yang berguna untuk menyerap gas dan karbon dioksida agar udara di jalan raya tetap bersih. Pengguna jalan akan sehat dan nyaman. Contoh jalan raya yang bersih: yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan di jalan. Ketika menghirup udara pagi hari tetap bersih dan nyaman bagi pengguna jalan. Contoh jalan raya yang kotor, banyaknya asap kendaraan, sampah yang berserakan di jalan seperti plastik, botol aqua, dan lainnya. Yang ketiga, ketika menghirup udaranya kita merasa sesak. Yang kedua itu pasar. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan akan membuat lingkungan menjadi kumuh. Saat hujan turun, tanah menjadi becek dan berbau. Lumpur yang mengenai kulit bisa menyebabkan gatal-gatal. Pasar kotor menjadi sarang penyakit. Pasar kotor terjadi karena penggunaan pasar kurang menjaga kebersihan. Seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Ciri-ciri pasar tidak bersih. Yang pertama, sampah yang berserakan. Yang kedua, sayuran berserakan yang sudah busuk. Yang ketiga, sisa daging di pasar yang telah busuk. Yang keempat, plastik berserakan dan dagangan tidak tertata. Nah, yuk kita pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berupa sayur-sayuran, buah-buahan, sedangkan sampah anorganik itu seperti botol plastik, kantong. Pengelompokan sampah. Sampah organik adalah sampah daun-daunan, bekas sayuran. Sampah organik bisa dijadikan pembuatan pupuk kompas. Sampah anorganik seperti plastik bekas, gelas bekas, mineral, kemasan jenis plastik. Dengan adanya tempat sampah ini dapat mempermudah pemanfaatan sebagai kerajinan daur ulang di pabrik. Cara mengurangi sampah dengan 4R. Yang pertama, reuse, artinya menggunakan kembali. Contohnya memakai barang yang masih layak dan ketika digunakan, misalkan menyumbangkan pakaian bekas layak pakai. Yang kedua, reduksi, yaitu mengurangi penggunaan barang yang bisa menimbulkan polusi. Contohnya plastik tidak bisa terurai. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang kembali dengan barang yang sudah digunakan. Contohnya memanfaatkan botol air mineral untuk pot tanaman. Yang keempat, reuse, yaitu memperbaiki barang-barang yang sudah rusak agar tidak digunakan kembali. Contohnya memperbaiki sepeda yang rusak agar bisa digunakan kembali. Sudahkah kalian membiasakan hidup bersih di tempat umum dan bagaimana cara menjaga kebersihan di tempat umum? Nah, cara menjaga kebersihan di tempat umum di lingkungan. Yang pertama, sampah sebaiknya dibuang ke tong sampah. Membersihkan selokan dari sampah-sampah. Melakukan kegiatan kerja bakti, menyediakan tong sampah dan yang berbagi atas sampah organik dan sampah anorganik. Tanaman-tanaman agar udara tetap segar dan bersih. Jadi, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang udara air bersih, bebas dari pencemaran polusi. Lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang banyak terdapat polusi atau pencemaran baik udara, air, dan tanahnya.
Ciri-ciri dari lingkungan sehat. Udaranya yang bersih agar sejuk, bebas dari asap polusi yang berasal dari kendaraan bermotor dan pembakaran sampah. Airnya tidak berbau, tidak berwarna. Tanahnya subur, tanaman dan pepohonan tumbuh dengan subur. Jalanan bersih dari sampah-sampah dan kotoran. Ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat berbanding terbalik dengan lingkungan tidak sehat. Yang pertama, udaranya kotor, berbau, banyak asap. Kita bisa sesak napas bila menghirupnya. Yang kedua, airnya tercemar oleh sampah dan limbah. Yang keempat, jalanannya banyak sampah berserakan. Adapun penyakit dari lingkungan kotor. Yang pertama, cacingan. Cacingan terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan. Disentri adalah penyakit yang menyerang usus besar. Disentri terjadi karena makanan atau minuman. Penyakit disentri berasal dari kebiasaan makan yang tidak bersih. Demam berdarah adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Dong. Demam berdarah ditularkan oleh nyamuk. Nyamuk memilih tempat lembab karena keringan air untuk bertelur. Malaria merupakan penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit malaria disebabkan bibit penyakit yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Cara menjaga kesehatan lingkungan umum. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang ketiga, ikut menanam pohon. Yang keempat, menanam banyak pepohonan agar udara lebih sejuk dan segar. Yang kelima, tidak membakar sampah sembarangan. Yang keenam, tidak merokok di tempat umum, apalagi di dekat anak-anak atau bayi. Sekian, terima kasih.